Upah minimum regional sama sekali bukan instrumen yang diciptakan untuk mengukur nilai kemanusiaan, apalagi untuk menjamin kehidupan layak dan bermartabat. Upah itu hanya sekadar rumusan matematis mengenai batas minim modal pemeliharaan, sebuah ongkos operasional dasar agar mesin organik bernama manusia bisa kembali menyala dan berfungsi esok hari. Artinya, agar komoditas fisik ini tidak rusak, maka sistem harus mengeluarkan ongkos reproduksi tenaga kerja. Uang yang dikirim ke rekening para pekerja setiap akhir bulan tidak pernah dihitung untuk memberi mereka kebahagiaan. Angka tersebut hanya dikalkulasi secara dingin, hanya agar cukup menyewa sebuah kamar petak seukuran liang lahat, hanya agar tubuh mereka memiliki tempat untuk merebahkan punggung dan terhindar dari paparan cuaca yang dapat menurunkan produktivitas. Angka itu juga dihitung agar cukup untuk membeli makanan seadanya, asupan kalori yang berfungsi sekadar agar mereka tidak jatuh pingsan saat mengoperasikan mesin di pabrik atau saat mengetik laporan di kantor. Kemudian sisanya dialokasikan untuk membeli bensin atau tiket kendaraan publik, sekadar agar mesin organik ini bisa tiba di lokasi kerja tepat waktu. Dalam kalkulasi yang sangat mekanis ini, sistem sama sekali tidak menyediakan ruang, apalagi mengalokasikan dana untuk aspek-aspek yang mendefinisikan para pekerja sebagai manusia utuh. Sistem tidak menetapkan anggaran rekreasi untuk menjernihkan pikiran mereka. Tidak ada alokasi untuk pengembangan diri, tidak ada ruang untuk apresiasi seni, dan yang paling fatal, tidak ada celah untuk membangun tabungan darurat. Lalu, hasil akhir dari persamaan matematis ini adalah nol mutlak kemungkinan bagi bayi-bayi yang lahir dari rahim kelas pekerja UMR untuk bisa naik kelas ekonomi secara organik. Mereka terlahir ke dalam sebuah siklus tekanan ekonomi, dipersiapkan oleh sistem untuk sekadar menjadi sekrup pengganti bagi generasi mesin organik sebelumnya yang telah aus dimakan usia. Setiap akhir tahun dalam kalender, kita dipertontonkan dengan sebuah teater yang melibatkan pemerintah, perwakilan pengusaha, serta serikat buruh. Mereka duduk di meja perundingan, berdebat mengenai angka-angka persentase, yang kemudian diakhiri dengan pengumuman kenaikan upah minimum yang kerap dirayakan seolah itu adalah sebuah kemenangan besar. Padahal, kenaikan UMR setiap tahunnya rata-rata hanya merangkak di kisaran 3 hingga 5%. Yang itu artinya, secara matematis, angka kenaikan yang sangat kerdil ini selalu kalah sangat telak, dilumat habis oleh monster tidak kasat mata bernama inflasi yang menggerogoti harga kebutuhan pokok, asuransi kesehatan, serta biaya transportasi. Inflasi barang bergejolak yang mencakup kebutuhan pangan esensial tidak pernah sejalan dengan kenaikan upah. Pada Februari tahun 2024 misalnya, inflasi kelompok pangan bergejolak menembus angka 8,47% secara tahunan. Bahkan pada periode tertentu, kenaikan harga beras sebagai komoditas absolut bagi masyarakat Indonesia melonjak secara gila-gilaan hingga menyentuh angka 18,41%. Ini artinya, pertumbuhan upah yang selalu berada di bawah garis lonjakan pengeluaran fundamental ini menciptakan sebuah kondisi di mana daya beli para pekerja justru mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Mereka mungkin melihat angka yang bertambah sedikit di selip gaji, akan tetapi barang yang bisa mereka bawa pulang ke rumah semakin ciut saja. Fenomena ini memaksa pekerja untuk terus menurunkan standar kehidupan mereka, bertahan hidup dengan cara sehemat mungkin, yang pada gilirannya menciptakan luka menganga pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sudahlah gaji mereka ditekan seminim mungkin, para pekerja itu juga mengalami apa yang disebut sebagai kemiskinan waktu. Maksudnya, di atas kertas perjanjian kontrak kerja, perusahaan atau pengelola pabrik mewajibkan kelas pekerja untuk hadir dan memberikan tenaga mereka selama 8 jam sehari. Akan tetapi faktanya, mereka tidak pernah benar-benar bekerja dalam durasi itu. Di lapangan, mereka bekerja 8 jam, ditambah 1 jam istirahat, lalu ditambah lagi dengan 3 hingga 4 jam perjalanan pergi pulang menembus macet.
Dan dengan demikian, total waktu yang mereka habiskan adalah 12 hingga 13 jam. Total perampasan waktu luang ini tentu berakibat cukup fatal. Itu karena waktu tempuh perjalanan yang panjang dan bahkan seringkali melampaui batas ambang kewajaran 90 menit membuat mereka harus bangun dini hari saat matahari belum terbit dan baru membuka pintu rumah kembali pada malam yang sudah larut. Pekerjaan dengan durasi perjalanan komuter yang sangat panjang sangat rentan terserang gangguan depresi mayor. Selain menghancurkan kesehatan mental, rutinitas brutal ini memutus secara paksa peluang mereka untuk membangun dan memelihara hubungan sosial yang bermakna dengan keluarga, anak, serta komunitas. Setelah 13 jam diperas secara fisik dan mental, mereka pulang dalam keadaan lelah yang ekstrim. Dan dengan demikian, mereka tidak memiliki energi untuk membuka laptop melamar kerja di tempat lain, tidak bisa networking, dan tidak memiliki sisa hari cuti untuk sekadar menghadiri interview di tempat lain. Waktu adalah mata uang paling mewah di dunia kapitalis, dan bagi kelas pekerja upah minimum, kemewahan itu telah dirampok habis-habisan. Mereka dibuat sibuk hingga level yang melumpuhkan akal budi, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki ruang untuk merenung, merencanakan, atau melarikan diri dari sistem yang telah mengurung mereka. Ekstraksi energi yang masif tanpa diimbangi dengan waktu istirahat serta pendapatan yang layak, pada gilirannya bermuara pada satu konsekuensi biologis yang sangat merusak, yaitu modifikasi paksa atau ekologi asupan gizi pekerja. Ketika selip gaji telah dimutilasi untuk membayar sewa indekos, mencicil motor penembus macet dan membeli bensin, para pekerja itu hampir tidak memiliki sisa untuk membiayai bahan bakar tubuh mereka sendiri. Dalam kondisi himpitan ekonomi dan himpitan ketiadaan waktu untuk berbelanja di pasar segar dan memasak dari bahan mentah, sistem hanya menyediakan satu jalan keluar untuk bertahan hidup, yaitu makanan ultraproses. Produk-produk yang telah direkayasa di pabrik seperti mie instan dengan bumbu natrium tinggi, nugget murah, roti kemasan padat karbohidrat, gorengan daur ulang hingga minuman kemasan dengan pemanis buatan yang merusak pankreas menjadi pilar utama yang menopang kehidupan kaum buruh. Pilihan ini tentu bukan semata didasari karena rendahnya pemahaman tentang gizi. Ini adalah keputusan rasional yang sangat matematis di hadapan tekanan ekstrim. Produk ultraproses adalah barang yang sangat mudah ditemukan di setiap sudut jalan kawasan pabrik, sangat cepat disajikan tanpa menguras sisa energi yang sudah habis, dan harganya berada dalam jangkauan recehan sisa gaji. Dan lebih dalam lagi, dalam sistem saraf manusia yang terus-menerus dibombardir oleh hormon stres kortisol akibat tekanan manajer dan kemacetan, makanan ultraproses berubah menjadi sebuah mekanisme coping yang memicu pelepasan dopamin sesaat. Ledakan rasa asin, manis, dan gurih artifisial ini sejenak mengalihkan otak mereka dari kelelahan psikologis yang membebani. Meskipun pada saat yang sama, bahan aditif itu mengacaukan regulasi fisiologis tubuh. Dan inilah bentuk eksploitasi yang paling paripurna. Sistem menekan upah mereka serendah mungkin, membiarkan mereka tidak mampu membeli bahan pangan utuh yang bermartabat, dan memaksa mereka membeli produk makanan buatan kapitalis lainnya sebagai bahan bakar agar mereka bisa kembali bekerja untuk sang kapitalis keesokan harinya. Namun, tubuh manusia, sehebat apapun ia didesain sebagai mesin organik, memiliki batasan toleransi terhadap racun serta inflamasi sistemik. Ekologi nutrisi yang rusak ini sedang menyiapkan sebuah bom waktu biologis berkekuatan penghancur massal. Data epidemiologi kesehatan publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menyalakan alarm merah bahwa penyakit tidak menular atau PTM kini secara agresif mengincar, mengintai, dan membantai populasi usia muda produktif. Dahulu, penyakit seperti gangguan ginjal kronis, kanker, stroke, dan penyakit kardiovaskular seringkali dipandang sebagai penyakit kaum lansia atau penyakit orang kaya. Namun kini, melalui gerbang makanan murah berkalori kosong dan gaya hidup stres tanpa gerak tubuh rekreasi, PTM telah menyusup ke kawasan industri dan perkampungan kumuh pekerja.
pasien berusia akhir 20-an atau awal 30-an yang harus menjalani terapi insulin atau terbaring tidak berdaya akibat kerusakan organ ginjal yang dipicu oleh hipertensi dan diabetes tak terkontrol menjadi pemandangan yang semakin umum. Ketika bom waktu penyakit kronis ini akhirnya meledak, biasanya saat pekerja memasuki usia 40-an, usia di mana produktivitas alami mulai turun dan tanggungan keluarga justru mencapai puncaknya, tragedi ekonomi rumah tangga memasuki babak pamungkas. Biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis ini cukup besar dan memerlukan perawatan seumur hidup. Kendati mungkin ada subsidi jaminan kesehatan negara, namun biaya tidak langsung seperti ongkos ke rumah sakit, hilangnya waktu kerja, serta kebutuhan asupan khusus, seketika akan meruntuhkan fondasi ekonomi keluarga yang sudah sangat keropos. Tubuh pekerja yang telah diperas sejak usia belasan tahun, kini dibuang begitu saja karena dianggap telah rusak dan tidak efisien. Sistem memakan mereka bulat-bulat dan menyisakan rongsokan biologis bagi keluarga mereka. Lebih tragis lagi, gaji pas-pasan yang dikurangi inflasi agresif, dikurangi biaya sewa, dikurangi ongkos transportasi, lalu dikurangi lagi oleh biaya tidak terduga, mencipta persoalan lain yang tidak kalah menyedihkan, yaitu gaji yang menunjukkan angka negatif menjelang minggu ketiga setiap bulannya. Kemudian, dalam ruang hampa finansial di mana upah gagal memenuhi kebutuhan dasar dan di mana perlindungan sosial negara tidak hadir karena ilusi kelas menengah, sistem kapitalisme finansial menemukan ladang basah untuk melakukan intervensi inovatif yang sangat mematikan. Nama dari inovasi itu adalah pinjaman online dan sistem bayar tunda atau pay later. Seringkali, narasumber berjuis di televisi dengan arogan menghakimi kelas pekerja yang terjerat pinjol sebagai korban gaya hidup konsumtif atau ketidakmampuan mengendalikan keinginan membeli barang mewah. Dan tentu, walaupun sebagian kecil kasus mungkin menggambarkan fenomena itu, namun realitas agregat yang tersembunyi jauh lebih gelap. Bagi sebagian besar pekerja UMR, ekosistem pinjaman digital ini bukan sarana untuk memanjakan gaya hidup, namun sebuah instrumen esensial untuk menyambung nyawa mereka. Bagi mereka, pinjaman online menjadi semacam alat tambal kelangsungan hidup, sebuah subsidi swasta terpaksa yang mengompensasi kegagalan perusahaan dalam memberikan upah layak. Bagi mereka, pinjol adalah sponsor agar mereka bisa bertahan hidup untuk hari berikutnya. Data yang diungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama berbagai riset independen menelanjangi siapa sebenarnya yang menggerakkan dan menjadi tumbal dari uang triliunan yang berputar di industri utang digital. Bahwa ternyata kelas pekerja, individu usia produktif, dan elemen-elemen esensial masyarakat yang gajinya ditekan secara biadab adalah kelompok yang paling banyak berdarah di atas altar pinjol. Profesi guru yang secara filosofis mengemban tugas maha berat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata menjadi kelompok penyumbang korban pinjol terbesar, yaitu sebesar 42%. Kelompok usia produktif dari 19 hingga 34 tahun yang merupakan motor penggerak fisik ekonomi nasional menanggung beban utang hingga mencapai hampir 27 triliun. Di mana ratusan miliar diantaranya berujung pada kredit macet yang menghancurkan rekam jejak finansial mereka di masa depan. Fenomena ini menjadi bukti empiris yang tidak dapat dibantah bahwa sistem telah gagal memberikan kesejahteraan terhadap fondasinya sendiri. Para pekerja itu terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang yang dilembagakan secara legal. Institusi finansial meraup margin keuntungan yang fantastis justru karena mengeksploitasi ketidakmampuan gaji dasar dalam menutupi harga kalori harian, biaya medis yang mendadak, atau ongkos perbaikan sepeda motor yang sedang rusak. Sementara itu, bunga pinjol yang mencekik ibarat rentenir modern yang berdasi dan berwujud algoritma. Mereka hidup di dalam ponsel setiap pekerja, mengingatkan mesin-mesin organik ini bahwa tubuh dan masa depan mereka telah digadaikan bahkan sebelum hari gajian tiba. Jika kita menyusun dan merangkai seluruh kepingan puzzle penderitaan ini, mulai dari matematika UMR yang dirancang tidak logis melawan inflasi, pengusiran kaum pekerja dari pusat kota,
penyedotan nyawa selama belasan jam sehari melalui rutinitas komuter yang gila, ancaman penyakit kronis akibat konsumsi makanan sampah, hingga cengkeraman lintah darat digital yang dilegalkan, maka muncullah pertanyaan di benak kita. Apakah semua penderitaan sistematik ini hanyalah kecelakaan tata kelola negara yang salah urus? Atau justru merupakan wujud dari sebuah desain arsitektur sosial yang dirancang dengan penuh kesadaran? Melalui lensa ekonomi politik mengenai keterasingan serta dinamika pasar tenaga kerja, kita tiba pada sebuah kesimpulan bahwa semua kemelaratan ini tidak pernah menjadi sebuah bug atau kekacauan program dalam sistem kapitalisme. Justru, ini adalah fitur utama yang didesain dengan sengaja, direkayasa, dan terus dipelihara kelangsungannya oleh para elit pemodal. Ketergantungan absolut kelas pekerja terhadap selip gaji di bulan berikutnya adalah gambaran paling modern dan efektif dari belenggu perbudakan. Maksudnya, ketika seorang pekerja dipaksa untuk terus-menerus mengaktifkan mode bertahan hidup dari bulan ke bulan, menghitung recehan agar bisa membayar uang sewa kos yang terus naik, mencemaskan panggilan teror dari pengumpul utang aplikasi pinjol, dan tidak memiliki cadangan waktu luang sedikit pun untuk berpikir analitis, pada detik itulah mereka berubah menjadi individu yang sangat penakut. Kemiskinan ekstrim, baik dalam bentuk finansial maupun waktu luang, melahirkan sebuah populasi yang patuh secara absolut akibat cengkeraman rasa takut kehilangan sumber udara utama mereka. Sebagai gambaran, seorang pekerja UMR yang esok hari harus melunasi utang biaya rumah sakit bagi anaknya. Sementara itu ia tahu bahwa di luar sana terdapat 1,5 juta pengangguran lulusan sekolah menengah yang putus asa mencari pekerjaan dan siap menggantikan posisinya kapan saja. Maka, pekerja yang ketakutan ini tentu saja tidak akan memiliki keberanian moral untuk mengetuk pintu ruang manajer demi memprotes kebijakan perusahaan yang memotong waktu istirahat. Dia juga tidak akan berani menginisiasi pembentukan serikat pekerja untuk menuntut kenaikan upah yang berkeadilan di atas angka yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang paling diidamkan oleh korporasi, dia tidak akan berani untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk protes tanpa terlebih dahulu memiliki kepastian kontrak dari pekerjaan lain di tangannya. Rasa takut dan keputusasaan inilah yang dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sangat murah. Melalui desain UMR yang pas-pasan dan perangkap kemiskinan waktu, perusahaan mendapatkan pasokan stabilitas tenaga kerja yang mutlak, tidak banyak menuntut, tunduk pada setiap aturan eksploitatif, dan yang terpenting, bersedia diperas daya hidupnya hingga meneteskan hasil maksimal bagi margin keuntungan korporasi. Dinamika pengangguran massal, kompetisi yang tidak seimbang, dan upah minimum yang rendah bukanlah musuh dari kapitalisme. Justru semua itu menjadi oksigen yang memungkinkan mesin besar ini terus bernafas dengan nyaman. Stabilitas ini dibangun di atas fondasi keringat, darah dan tangisan tanpa suara dari para pekerja di dalam gerbong kereta komuter yang penuh sesak. Dan begitulah nasib jutaan nyawa di balik selembar kertas penetapan UMR. Segala penderitaan mereka, mulai dari kemiskinan waktu, penyakit kronis usia muda, hingga jerat lintah darat digital, hanyalah pelumas yang dibutuhkan agar mesin besar roda ekonomi ini tidak macet. Dan selama sistem pengupahan hanya mendefinisikan manusia sebagai mesin organik yang perlu diberi pelumas subsisten agar tidak mati besok pagi, maka selama itu pula, kelas pekerja tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar mendefinisikan apa artinya hidup sebagai manusia yang utuh dan merdeka.